Analisis kependudukan. Untuk analisis kependudukan di sini ada 4 analisis, yaitu analisis jumlah penduduk, analisis pertumbuhan penduduk, proyeksi pertumbuhan penduduk, dan analisis kepadatan penduduk. Untuk analisis jumlah penduduk, dapat dilihat dari tabel yang ada. Jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Kertak Baru Ilir terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.402 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.320 jiwa. Untuk analisis pertumbuhan penduduk, dapat dilihat dari tabel dan grafik yang ada. Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Kertak Baru Ilir semakin tahun semakin menurun, dan rata-rata pertumbuhan penduduk Kertak Baru Ilir dalam 5 tahun ke belakang yaitu 0,005. Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk, dapat dilihat dari tabel dan grafik yang ada. Proyeksi penduduk tertinggi di Kelurahan Kertak Baru Ilir terjadi pada tahun 2038 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.759 jiwa. Dan proyeksi penduduk terendah yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.402 jiwa. Untuk analisis kepadatan penduduk, dapat dilihat juga dari tabel dan grafik yang ada. Kepadatan penduduk tertinggi di Kelurahan Kertak Baru Ilir akan terjadi pada tahun 2038, yaitu dengan 4.758 jiwa per hektar. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terjadi pada tahun 2023 dengan kepadatan penduduk sebanyak 4.306 jiwa per hektar. Selanjutnya analisis transportasi. Transportasi yang ada di Kelurahan Kertak Baru Ilir terbagi menjadi dua, yaitu transportasi darat dan transportasi air. Untuk transportasi darat yang ada di Kelurahan Kertak Baru Ilir dapat dilihat pada tabel yang mana memiliki 7 jenis mode, yaitu sepeda motor, beca, mobil pribadi, taksi kuning, mobil box, serta truk. Untuk waktunya, di sini dimulai rata-rata dari pagi hari sampai sore hari. Kemudian untuk rutenya kebanyakan dimulai dari perkotaan Banjarmasin serta RT setempat. Untuk lokasi keberangkatan, di sini kebanyakan dimulai dari RT setempat serta gudang barang. Dan untuk lokasi pemberhentiannya di halte Malabar atau di perkotaan Banjarmasin. Nah, untuk transportasi air yang ada di Kelurahan Kertak Baru Ilir, di sini ada 2 jenis mode, yaitu klotok dan kapal kecil. Yang mana klotok dan kapal kecil ini memiliki waktu yang sama, yaitu dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Untuk rute dari klotok itu dimulai dari Sungai Martapura, sedangkan rute dari kapal kecil dimulai dari Sungai Alalak dan Sungai Martapura. Untuk lokasi keberangkatan dari klotok dimulai dari rumah, serta kapal kecil dari dermaga Sungai Alalak. Untuk pemberhentiannya sama, yaitu ke dermaga Sungai Baru. Analisis utilitas jaringan prasarana. Jaringan listrik di Kelurahan Kertak Baru Ilir, semua rumah dan permukiman sudah menggunakan listrik. Penggunaan listrik di Kelurahan Kertak Baru Ilir lebih banyak memakai kilometer listrik yang berjenis pulsa. Hanya beberapa rumah yang masih menggunakan kilometer listrik berjenis KWH. Jaringan air bersih. Keadaan existing di Kelurahan Kertak Baru Ilir untuk persyaratan kriteria air dan kebutuhan untuk jaringan air bersih belum terpenuhi, seperti untuk penyediaan air bersih. Faktanya masih banyak warga yang kekurangan suplai air bersih dari perusahaan air minum, terlebih jika musim kemarau. Aliran air akan kurang lancar dan air akan berwarna. Untuk penyediaan hidran di kebakaran di Kelurahan Kertak Baru Ilir hanya memiliki 2 hidran, yaitu Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Simpang Telawang. Jaringan sampah. Sistem angkut sampah yang ada di Kelurahan Kertak Baru Ilir dimulai dari sampah rumah, kemudian diangkut oleh petugas sampah keliling dan dibawa ke TPS. Setelah itu diangkut oleh truk sampai menuju TPA. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang analisis fasilitas. Yang pertama adalah fasilitas pendidikan berdasarkan penduduk pendukung. Di Kelurahan Kertak Baru Ilir mempunyai satu fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak. Dapat dilihat dari tabel di samping, kebutuhan fasilitas pendidikan di Kelurahan Kertak Baru Ilir pada tahun 2018 sampai 2023
masih belum membutuhkan fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak. Karena berdasarkan jumlah proyeksi penduduk, berdasarkan umur 0 sampai 9 tahun belum memenuhi standar penduduk pendukung. Selanjutnya, ada fasilitas peribadatan yaitu masjid warga. Dapat dilihat dari tabel di Kelurahan Kertak Baru Ilir pada tahun 2018 sampai 2038 sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan jumlah proyeksi penduduk beragama Islam di Kelurahan Kertak Baru Ilir. Yang kedua, ada analisis fasilitas peribadatan yaitu musola. Dilihat dari tabel di samping, kebutuhan musola atau langgar pada tahun 2018 sampai 2038 belum terpenuhi, sehingga perlu adanya penambahan musola atau langgar di wilayah Kertak Baru Ilir. Selanjutnya kita masuk ke fasilitas kesehatan. Yang pertama dari puskesmas, di mana bisa kita lihat sendiri dari tabel di Kelurahan Kertak Baru Ilir masih belum membutuhkan adanya puskesmas karena belum memenuhi standar penduduk pendukung. Yang kedua ada posyandu. Dapat dilihat dari tabel dari tahun 2018 sampai 2038 jumlah posyandu belum terpenuhi sehingga perlu adanya penambahan fasilitas posyandu. Yang ketiga, praktek dokter. Bisa kita lihat fasilitas kesehatan berupa praktek dokter di Kelurahan Kertak Baru Ilir dari tahun 2018 sampai 2038 sudah terpenuhi. Dapat dilihat dari tabel di Kelurahan Kertak Baru Ilir masih belum membutuhkan fasilitas umum berupa kuburan karena belum memenuhi standar penduduk pendukung. Yang terakhir ada fasilitas perdagangan dan jasa. Di Kelurahan Kertak Baru Ilir terdapat berbagai macam fasilitas perdagangan. Yang pertama ada hotel, jasa tukar uang, kafe, bengkel, ruko, salon, pasar, warung, minimarket, dan warung makan lainnya. Dengan penggunaan lahan yaitu seluas 29 hektar. Jadi dapat disimpulkan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa Kelurahan Kertak Baru Ilir sudah memenuhi. Hal ini dilihat dari keadaan existing, banyaknya minimarket, pasar, warung-warung, dan lainnya di pinggiran jalan di Kelurahan Kertak Baru Ilir. Saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi RT RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 menyebutkan bahwa Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu berupa kawasan ekonomi. Ini adalah grafik PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kota Banjarmasin. Dapat dilihat pada grafik 5 sektor utama pembentuk PDRB di Kota Banjarmasin hingga tahun 2019 adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Pada tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku yang paling tinggi atau yang paling besar terdapat di industri pengolahan. Untuk kawasan kami sendiri yaitu Kelurahan Kertak Baru Ilir, karena wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir ini didominasi oleh perdagangan dan jasa, maka sektor yang paling mempengaruhi perekonomian daerahnya adalah salah satunya kelurahan kami, yaitu dari sektor perdagangan dan jasa berupa pasar dan ruko-ruko, diikuti dengan jasa keuangan yang berada di Jalan Lambung Mangkurat, Pasar Baru, dan Jalan MT Haryono. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.